Apakah benar hadis riwayat Imam Ahmad ini adalah hadis yang dhaif? Jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini alhamdulillah opini tentang khilafah begitu cepat terus menyebar dan meluas. Orang-orang yang tidak pernah mendengar sebelumnya sekarang akrab dengan istilah khilafah. Dan khilafah menjadi pembicaraan, baik yang pro maupun yang kontra. Dan itu adalah perkara yang wajar, bahwa setiap dakwah akan senantiasa mendapati banyak respon, baik yang menerima maupun yang menolaknya. Ada hal yang menarik ketika kita mencermati hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad yang mengetengahkan bagaimana periodisasi dari kekuasaan umat Islam dari mulai periode kenabian, kemudian periode khilafah ala minhaj nubuwah, kemudian juga periode mulkan adhan, kekuasaan yang zalim, kemudian adalah mulkan jabriyah, yakni kekuasaan yang diktator, dan yang terakhir adalah khilafah ala minhaj nubuwah, akan kembalinya khilafah mengikuti manhaj kenabian. Ada beberapa keraguan yang perlu kita jawab. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa hadis yang merupakan hadis riwayat Ahmad tadi adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Apakah benar hadis riwayat Imam Ahmad ini adalah hadis yang dhaif? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kita bisa jelaskan dari dua sisi. Pertama, dari sisi sanad dan juga dari sisi matan. Dari sisi sanad, para rawi atau para periwayat hadis dalam hadis tersebut adalah rawi-rawi yang dapat diterima. Ada beberapa kritik sanad, termasuk diantaranya adalah kepada Habib bin Salim, di mana sebagian para ulama menjarah atau mencela dari Habib bin Salim. Di antaranya adalah ungkapan dari Imam Al-Bukhari bahwa Habib bin Salim itu adalah fihi nazar, di dalamnya perlu untuk ditinjau ulang, untuk dipertimbangkan. Dan lafaz fihi nazar dalam tradisi ulama jarah dan ta'dil dalam bidang hadis adalah termasuk ungkapan jarah, yakni jarah ringan. Oleh karena itu, dengan merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari bahwa Habib bin Salim adalah fihi nazar, berarti hadisnya adalah lemah karena ada kecacatan pada sanadnya. Untuk menjawab hal demikian, kita bisa sampaikan bahwa penilaian kepada rawi bernama Habib bin Salim itu berbeda-beda di kalangan para ulama. Imam Muslim misalnya menjadikan sebagai rawi di dalam kitab sahihnya. Kemudian juga Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa Habib bin Salim juga adalah seorang rawi yang dapat diterima, sebagian lagi mengatakan siqah. Dan para ulama telah menulis, khususnya para ulama kontemporer, terkait dengan apa yang disebut dengan fihi nazar oleh Imam Bukhari. Fihi nazar yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari adalah merupakan hipotesis awal atau kesimpulan awal bahwa rawi ini ada sesuatu. Hanya saja fihi nazarnya Imam Bukhari tidak selalu jarah mutlak. Karena seringkali Imam Bukhari ketika menyebutkan fihi nazar, tetapi rawi tersebut pada kualitas yang baik, yakni rawi yang thiqah, rawi yang diterima. Ada juga memang yang disebutkan fihi nazar adalah rawi yang tidak thiqah. Oleh karena itu, fihi nazar Imam Bukhari masih memerlukan pengkajian. Dan para ulama telah menetapkan, menyebutkan bahwa fihi nazar Imam Bukhari tidak selalu jarah secara mutlak. Bahkan kita bisa melihat banyak ulama yang menerima periwayatan dari Habib bin Salim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
terkait dengan matan hadis ini. Matan hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Ya, tidak mukhalafah dengan hadis yang lain. Bahwa hadis ini berbeda dengan hadis yang lain, ya, tapi berbeda tidak bermakna bertentangan. Hadis ini hadis yang menceritakan tentang pergiliran kekuasaan umat Islam, dan tidak ada hadis lain yang menceritakan kecuali hadis yang ini. Oleh karena itu, karena tidak ada pertentangan, maka tentu saja tidak bisa dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah karena menyelisihi riwayat yang lebih thiqah. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa benarkah hadis ini dhaif? Jawabannya adalah tidak. Banyak ulama yang menetapkan hadis ini adalah hadis yang makbul dengan minimal kualitasnya adalah hadis hasan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah hadis ini adalah dasar dari kewajiban khilafah? Tentu saja bukan. Kenapa? Karena hadis ini hadis yang menceritakan terkait dengan targhib wa tarhib, khususnya terkait dengan targhib, motivasi tentang masa depan, terkait dengan bisyarah nabawiyah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masa depan kita. Jadi hadis ini hadis tentang masa depan kita. Adapun kewajiban, dasar kewajiban untuk menegakkan khilafah, dasarnya adalah Quran dan juga hadis yang lain. Yakni kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum Allah, kewajiban untuk menaati pemimpin, kewajiban untuk mengangkat pemimpin, kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum Allah, meniscayakan adanya institusi, adanya kekuasaan, adanya as-sultah yang menerapkan kekuasaan tersebut. Kewajiban untuk menaati pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, meniscayakan untuk mengangkatnya pada saat ketiadaan pemimpin yang demikian. Karena perintah untuk menaatinya itu berkonsekuensi perintah untuk mengangkatnya. Perintah untuk menerapkan seluruh hukum-hukum Islam meniscayakan perintah untuk mengangkat seorang pemimpin yang memerintah dan juga menerapkan hukum-hukum Islam. Karena hukum-hukum Islam tidak bisa diterapkan secara sempurna kecuali oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, dasar utama sebagai dalil dari kewajiban menegakkan khilafah atau imamah adalah Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi hadis ini sedang berbicara tentang masa depan kita, tentang kabar gembira dari baginda Muhammad SAW, tentang akhir dari perjalanan umat ini, bahwa kelak kita akan kembali berkuasa di muka bumi ini, bahwa kelak khilafah ar-rasyidah ala minhaji nubuwah akan kembali di tengah-tengah kita dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menyongsong kabar gembira ini. Kabar gembira ini harus disongsong sedemikian rupa sebagaimana Muhammad Al-Fatih bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kabar gembira Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan penaklukan Konstantinopel. Kesungguhan yang luar biasa itu membuahkan hasil yang sangat gemilang, yakni jatuhnya Konstantinopel di bawah kekuasaan dan bahkan di bawah komando dari Muhammad Al-Fatih. Oleh karena itu, kalau kita ingin mewujudkan kembali kekuasaan yang dijanjikan, yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita harus bersungguh-sungguh mewujudkannya. Dan insya Allah ini akan membawa kebaikan untuk kita semua. Hadis ini sekali lagi adalah targhib, motivasi untuk kita semua. Hadis ini menceritakan tentang masa depan kita. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab hadis terkait dengan masa depan kita biasanya dimasukkan di dalam salah satu bab yang berjudul Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Dan para ulama termasuk Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunnannya senantiasa mengawali pembahasan dalam Kitabul Fitan, dalam bab fitnah akhir zaman, agar kita bersungguh-sungguh untuk menjaga agama ini dan juga bersungguh-sungguh di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah karakteristik dari umat Muhammad, umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu
kita bisa mengambil satu kesimpulan penting bahwa hadis riwayat Imam Ahmad ini adalah motivasi sekaligus kabar gembira untuk kita semua. Hadis ini kualitasnya adalah makbul dengan minimal derajatnya adalah hasan. Dan hadis ini juga didukung oleh hadis-hadis yang lain meskipun dengan lafaz-lafaz yang berbeda, yang pada intinya khilafah akan segera kembali tentu dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.